Pentingkah iklan untuk bisnis Anda? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky. Jadi dalam video kali ini saya akan coba membahas pentingkah iklan untuk bisnis Anda. Pada dasarnya, konsepnya ketika kita berbicara mengenai iklan, ya, iklan itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ya, ada iklan yang offline dan juga ada iklan secara online. Ketika kita berbicara mengenai iklan secara offline, maka teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di sekitaran Jalan Malioboro ini ada beberapa toko-toko yang tadi saya jumpai itu meletakkan banner ya di depan tokonya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai iklan yang dibuat oleh pihak toko ya, kemudian dipajang di tokonya dan itu didisplaykan secara offline seperti itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai iklan secara online, teman-teman, nah cakupannya adalah kita menampilkan iklan kita itu melalui media digital ya, seperti Google Display Network seperti itu ya. Jadi pada dasarnya iklan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada iklan online yang di-up ya di media digital. Kemudian ketika berbicara mengenai iklan secara offline, maka iklan tersebut diletakkan di toko offline terkait. Ya, kaitannya seperti banner promosi, kemudian juga ada produk-produk yang baru, kemudian juga ada beli satu gratis dua. Nah, itu dikatakan sebagai banner offline promo yang diletakkan di toko terkait seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai pentingnya beriklan untuk meningkatkan traffic pada bisnis kita, tentunya saya bisa bilang ke teman-teman semua, iklan itu penting ya. Untuk mendatangkan traffic kita butuh yang namanya beriklan ya. Poinnya di situ. Ketika teman-teman berbicara mengenai beriklan di Google contohnya ya, kita spending ads, contohnya misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan lebih dari 10 juta, menghasilkan sebuah konversi, begitu. Kita ambil contoh, misalnya terdapat 1000 tayangan, ya, di mesin pencarian Google, contohnya. Ya, jadi kita beriklan, kemudian iklan kita itu mendapatkan 1000 tayangan. Nah, dari 1000 tayangan itu menghasilkan 100 klik, contohnya, ya. Nah, 100 klik yang langsung direct ke WhatsApp kita ya, atau yang langsung direct ke website kita. Nah, dari 100 klik itu yang direct ke WhatsApp ataupun website kita ya, dan menghubungi customer service kita, ya kan, itu disebut sebagai leads. Nah, dari 100 klik ada 10 leads misalnya. Kemudian profiling hingga menghasilkan konversi adalah 1 sampai dengan 2 sales seperti itu. Jadi itulah konsep dimana ketika kita memaksimalkan bisnis kita ya dengan cara nge-punch-nya ini melalui media digital ya, secara online. Tapi beda halnya ketika kita berbicara mengenai iklan ya secara offline, maka yang harus kita tampilkan adalah banner-banner ya. Kita bisa lihat ya, ya misalnya kayak banner-banner seperti ini ya, banner-banner yang kita hadirkan di toko offline kita. Misalnya kayak gini juga nih banner ya, terus kayak gini banner gitu-gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi iklan menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan penjualan ataupun menarik perhatian ya customer potential kita untuk bisa membeli produk ataupun jasa yang kita jual, baik itu secara online ataupun offline ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai seberapa efektif ya penggunaan iklan untuk meningkatkan penjualan pada bisnis kita, baik itu produk ataupun jasa, jawabannya adalah sangat efektif. Walaupun memang ya dari setiap penjualan yang kita hasilkan dari iklan kita itu juga harus kita spendingkan lagi budget. Misalnya jasa teman-teman itu dijual seharga 2
juta. Berarti ambilnya 30% dari 2 juta tersebut. Ya. Artinya kan sekitar 600.000 kalau 30%-nya. Karena 2 juta itu 10%-nya adalah 200.000 dikali 30%. Dikali 3 ya. 3 kali 2 sama 600.000. Seperti itu. Nah, itu yang akan terus digulung dan bisa menghasilkan traffic yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Jadi sampai sini kita sudah membahas mengenai pentingnya kita beriklan di bisnis kita, baik itu secara online maupun offline. Nah, pilihannya ada di teman-teman sendiri. Ketika teman-teman berbicara mengenai iklan di Google, berarti kaitannya adalah iklan secara online. Tapi ketika berbicara mengenai teman-teman memiliki toko offline, perbanyaklah beberapa banner-banner yang memang bisa men-trigger potensial konsumen teman-teman untuk bisa hadir di toko offline teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi ini malam hari ya, tepatnya di Jalan Raya Malioboro, kita membahas mengenai seberapa penting, seberapa efektifkah beriklan untuk kemajuan bisnis Anda, seperti itu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kehadiran website untuk meningkatkan kredibilitas, maka poinnya adalah website menjadi salah satu hal penting yang teman-teman harus miliki ya. Kalau teman-teman pernah mendengar Project S dari TikTok, ya, itu menjadi salah satu hal yang hangat diperbincangkan oleh beberapa pelaku-pelaku usaha, baik itu UKM maupun UMKM. Karena berbicara mengenai kehadiran Project S ini dapat meleburkan, dapat menurunkan penjualan-penjualan yang dihasilkan oleh UKM dari produk-produk yang memang mereka jual, seperti itu. Jadi ibaratnya dia mengkloning ya produk-produk yang lagi hype ya di TikTok, kemudian dibuat di salah satu negaranya, sebut saja China, kemudian diproduksi secara massal dan dijual kembali di Indonesia, seperti itu ya. Nah, untuk itu kehadiran website itu sangat penting ketika berbicara mengenai seberapa banyak leads yang masuk dan seberapa banyak potensial konsumen yang bisa Anda list, kemudian Anda sebarluaskan promosi-promosi yang bisa memicu terjadinya penjualan pada produk ataupun layanan jasa Anda, seperti itu. Oke. Jadi kepemilikan website itu meningkatkan kredibilitas, kemudian juga profesionalitas, dan bisa membangun list potensial konsumen teman-teman, dari mulai nomor WhatsApp-nya, kemudian juga emailnya, itu yang nanti bisa di-blast oleh teman-teman ya. Karena pada saat mereka mengunjungi website teman-teman, baik itu website e-commerce ya, sebut saja ya, penjual produk fokus yang teman-teman jual di website teman-teman ya, itu bisa data-datanya ya, bisa untuk di-blast email ataupun di-blast WhatsApp. Nah, seperti itu ya. Jadi pentingnya memiliki website, kehadiran secara online, dan ini menjadi salah satu hal yang harus teman-teman maksimalkan ya di era yang hari ini sudah dikatakan sebagai era digital 5.0 saat ini ya. Kita bisa lihat beberapa toko-toko yang sudah punya lokasi offline-nya menggunakan konsep yang namanya WSA ya. Beberapa hal saya pernah lakukan, beberapa rekomendasi yang pernah saya sampaikan kepada klien-klien bahwasanya gunakan konsep WSA, website, kemudian juga SEO dan ads, karena hal tersebut bisa meningkatkan traffic dan menjadikan bisnis Anda menjadi bisnis yang sangat powerful, seperti itu. Terutama di bisnis layanan jasa ya. Kalaupun memang mau produk, carilah produk-produk yang memang jarang dijual di marketplace, seperti itu. Sehingga teman-teman bisa menjual produk-produk yang sifatnya adalah produk yang jarang ditemukan di marketplace, kemudian teman-teman jual kembali menggunakan landing page yang telah diiklankan secara online, seperti itu. Baik, itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Kita udah jalan-jalan di Jalan Raya Malioboro. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Saya Rizky, salam sukses.